Halo para penggemar Suyanto.id, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan bincang-bincang di channel pendidikan, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, Suyanto.id. Nah, tamu kita adalah tamu istimewa. Beliau adalah guru berprestasi dan karena prestasinya diangkat kepala sekolah baru 6 bulan di suatu sekolah, dipindahkan lagi ke sekolah yang derajatnya lebih tinggi karena prestasinya. Kita sapa dulu Ibu Anik Rufaida Lestari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi para pemirsa semuanya. Nah, apa kabar Mbak kali ini? Alhamdulillah masih baik-baik saja dan sehat, Prof. Ya, jangan masih jawabnya, selalu baik-baik. Kalau kalau masih itu kesannya uh, apa? Selalu Selalu, sehat. selalu. Selalu sehat dan baik-baik saja. Oke, ini Mbak, ternyata saya nggak tahu. Sampai pindah ke SMP Mas Pati 2, itu adalah Ya, berhadapan dengan SMP saya, SMP 1. Saya sekolah di yeah. situ tahun 68 ketika sampean belum lahir. Iya. Jadi suatu ketika saat ke sana dan akan melihat SMP sampean juga. Nah, gimana Siap. Mbak ceritanya? Kok cepat sekali dipindah dari SMP Bendo 2 Magetan, kemudian sekarang ke SMP Negeri 2 Mas Pati. Apa yang terjadi, Pak? Baik, Prof. Jadi memang mungkin di kabupaten saya atau mungkin di mana saja nih, bahwa memang sekolah itu tetap ada seperti semacam strata, meskipun itu tidak ini sih, tidak ada aturan secara resminya, tidak ada, tapi memang eh, seperti mengkondisikan sendiri bahwa memang ada yang ring 1 misalnya, Ya, sekolah-sekolah ya, yang besar maju ring 2 ya. dan ring 3 ya. Mungkin untuk kebijakan Bapak Bupati kami, Bapak Dr. Suprawoto itu memang melatih untuk kepala-kepala yang baru itu memang harus menempati ring 3 dengan harapan mereka harus belajar dulu dari sekolah kecil itu agar berkiprah. Jadi kepala-kepala yang baru itu harapan Bapak Bupati itu kalau di sekolah kecil itu bisa nggak membawa perubahan gitu. Apa yang akan dilakukan? Karena memang dalam sekolah ring 3 itu penuh perjuangan, Prof. Ya, Semuanya, ya. baik ya fasilitas jauh, jumlah muridnya kecil, otomatis dana bos kecil, sehingga kita harus pinter-pinternya menata atau pinter-pinternya merubah sesuatu yang dengan dana yang ngepres itu Ya. bagaimana gitu. Dan rata-rata memang kadang kalau di sekolah-sekolah pinggir itu ya mungkin tidak semua, tapi kebanyakan bapak ibu gurunya juga motivasinya itu masih kurang gitu. Ya, ya, Kadang ya. mereka juga kurang pede atau mungkin kurang maksimal terkait dengan banyak hal. Itu yang saya Ya. jalani. Kemudian saya berkiprah pertama di SMP 2 Bendo. Pertama kali yang saya lakukan adalah merubah mindset dari bapak ibu guru dan karyawan. Nah, Jadi dalam benak saya apapun yang terjadi ketika hati dan jiwa itu sudah kena, orang itu akan ikhlas melakukan apa saja. ya, Saya berusaha untuk menjadi kepala sekolah yang semenarik mungkin, bukan orangnya, ya. ya program-programnya, kiat-kiatnya itu. Maka saya kasih motivasi melalui ESU dulu semampu saya. Ya. Ketika teman-teman saya beri wawasan, saya tayangkan video-video bagaimana beratnya bekerja di pedalaman, misalkan di luar pulau dan sebagainya. Betapa masih beruntungnya kita. Mengapa mereka-mereka saja yang seperti itu bisa menjalankan sampai berpuluh-puluh tahun, sebaiknya dan selayaknya memang kita bisa melakukan lebih dari itu terkait dengan kondisi kita. Itu yang saya jalani. Begitu kena, teman-teman langsung bergerak. Langkah pertama saya menggunakan dana yang paling kecil dulu. Jadi saya merubah wajah sekolah itu mulai dari pengecatan dulu. Karena Ya, menurut ya. saya pengecatan itu dana kecil sudah babar, Prof. Jadi Ya, ya. cat satu kaleng itu ditambah thinner sudah agak sudah agak rata. Kemudian saya ngecat tembok sekolah itu
kemudian dilukis-lukis seperti itu. Setelah itu baru fisik selesai karena ya dana sudah ngepres hampir habis. Baru saya merubah apa itu pembelajaran. Jadi Apa, Mbak? Saya nyela ya. Apa pentingnya tembok harus dicat? Tadinya kusam, lalu bersinar, kelihatan mulus gitu atau? Oh, itu banyak membawa efek samping loh, Prof. Dulu itu ya mohon maaf, seperti kalau misalkan seperti rumah hantu hampir tak pernah tersentuh itu. Uang sampai temboknya tuh jamur-jamur semua. Itu orang lewat jangankan melihat, melirik saja tidak mau. Nah, bagaimana saya bisa mendapatkan murid kalau sekolah saya dilirik saja tidak. Nah, dari situ sampai guru-guru saya tuh kalau berangkat kerja itu seperti itu. Nyun sewu seperti maling yang pakai kerukuk hanya kelihatan matanya itu karena gosok jamurnya itu sampai habis sikat kawat yang panjang itu 4 saya. Oh. Nah, ya, kemudian setelah saya cat, saya lukis. Semuanya tidak ada yang menggunakan tenaga luar karena saya mikir Bapak Ibu uang dari mana kalau kita menggunakan tenaga luar. Ya sudah, kita kerjakan sendiri semampunya gitu. Sendiri itu siapa? Kepala sekolah, anak-anak? Iya, Bapak Ibu guru bersama saya. Jadi saya memberi contoh. Mereka kan enggak tahu, kita enggak punya gambaran sama sekali loh Bu, buatnya seperti apa. Sudah ikuti saja saya. Kemudian bapak-bapak saya suruh ngecat, sudah dicat rapi, baru saya mal pakai kapur itu, kapur warna. Saya mal bunga-bunga. Bu, silahkan dicat yang sudah saya buatkan mal bunga-bunga ini. Caranya begini. Sudah. Itu 2 minggu, hampir 3 minggu utuh melukis pagar 200 meter. Itu selesai. Nah, kemudian setelah itu saya membuat setelah dicat berwarna-warni, dampaknya apa pada penghuni? Dampaknya ya siap. Masyarakat itu berdatangan sore ngomong anaknya sambil julang nyuapi itu ke situ. Terus kemudian pesuruh saya itu laporan juga, Bu, kemarin sore banyak orang-orang datang katanya mau nunut selfie ke lukisan tembok itu, gitu, Bro. Nah, terus kemudian anak-anak SD yang suka main, biasanya ke tempat saya itu hanya main cari burung karena sekolah saya itu kan pekarangannya luas, kebun belakang sekolah itu pohon-pohon besarnya banyak. Jadi alami banget kalau datang pagi apa itu burung-burung itu masih banyak. Nah, anak-anak itu jadinya nggak sekedar cari burung saja. Kemudian saya tanya, kelas berapa di kelas 6. Kemudian saya rayu sekolah di sini ya, karena sekolahnya sudah bagus loh sekarang. Mau akhirnya itu. Saya datang, siswanya kelas 7 itu ada 36. Kemudian saya ada di situ berjuang baru 2 bulan, saya hanya ada waktu mulai Januari, Februari itu ya, itu 2 bulan dapat 42, Prof. Apa? Dapat siswanya? Muridnya bukan yang baru kelas 1, calon kelas 7, calon kelas 1. Itu baru dapat 42 lah. Maret saya dimutasikan. Lah itu ya shock juga ya teman-teman juga. Itu jadi saya pokoknya bergerak terus itu efeknya ternyata keberadaan sekolah itu ternyata memang berperanan juga tentang tentang minat belajarnya anak-anak. Itu yang disebut dalam manajemen modern itulah branding, untuk memberi branding, memberi image bahwa sekolah ini adalah baik atas sentuhan wanita. Jadi kan luar biasa itu, sehingga orang dulu pembantu aja nggak mau datang, setelah diperindah maka pembantu dan anak-anaknya di situ, sehingga itu menjadi inspirasi. Nah, tugas pendidikan itu kan menginspirasi, sehingga menginspirasi masyarakat. Saya yakin itu nanti yang daftar tahun ajaran baru itu semakin banyak ke situ. Nah, kemudian apa langkah berikutnya, Mbak, yang setelah dicat itu? Setelah dicat itu saya kemudian merevolusi kinerja Bapak Ibu guru. Jadi ketika saya datang, karena teman-teman itu biasanya agak-agak pesimis gitu, orangnya kurang semangatan. Awal saya datang di situ itu nyari guru itu mesti kalau jawabannya belum datang ya tidak jelas gitu loh. Jadi tidak masuk tanpa keterangan. Itu kadang.
Nah, setiap hari saya cari terus bekerja bareng dan sebagainya. Kemudian saya merambah ke kinerja Bapak Ibu utamanya dalam pembelajaran. Maka saya ajari membuat perangkat yang benar, perangkat pembelajaran yang benar. Kemudian saya target, Prof. Saya target. Terkait akreditasi sekolah, Bapak Ibu memang harus menyiapkan berkas-berkas seperti ini, harus wajib fardu ain harus punya. Maka saya beri pelatihan untuk membuat perangkat pembelajaran. Terus kemudian saya ngajari karena masa pandemi, belajarnya itu kan daring, kadang nggak maksimal. Saya cek laporan setiap hari, Bapak Ibu katanya nggak ada yang masuk di grup, Bu, nggak nih. Ya, ya. Jangan marah-marah dulu, mungkin kendalanya banyak hal. Anak-anak nggak punya paketan bisa, atau mungkin anak itu membantu orang tuanya bisa, maka saya selang-seling. Jadi tidak 100% daring, saya juga dawi untuk luring. Jadi uang muridnya hanya 36 saja Bapak Ibu, coba dibuat ke 6 pos, karena murid saya hanya berasal dari 6 desa. Masing-masing desa itu dibuat pos. Maka Bapak Ibu ketika terjadwal, datangi anak-anak itu dalam pos itu. Bisa di rumahnya siswa yang agak longgar, atau mungkin di masjid bisa, di balai desa bisa. Manfaatkan semua yang ada di desa itu. Itu ada guru kunjung begitu ya? Iya, iya. Terus kemudian saya tidak mentitik beratkan pada pemahaman secara materi, Prof. Saya mengajarkannya dari pelajaran itu secara kontekstual dan aplikatif. Jadi misalnya, saya contohkan, Bapak ngajar apa? Agama. Prinsipnya orang hidup itu harus bisa sholat dan wudhu. Maka pokok itu dasar. Dalam kementerian juga, Mas Menteri itu tidak menargetkan selama masa pandemi ini kurikulum harus tuntas. Tidak. Maka saya ajari Bapak itu nanti anak-anak kirim ke masjid saja. Ajari wudhu yang benar itu seperti apa. Biar dia menirukan, mengikuti. Itu aplikatif, Pak. Dia praktek. Kemudian kontekstual, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata itu dipakai. Nah, setelah itu minggu berikutnya ajari sholat, seperti itu. Terus ada guru saya yang bertanya, kalau saya prakarya diajari apa, Bu? Oh, marut-marut telo bisa. Terus gini, masyarakat sini kan Bu, itu mayoritas mata pencahariannya membuat batu bata. Ya sudah, anak itu disuruh membuat ini laporan, Ibu lihat saja, anak itu langkah-langkah pembuatan batu bata dari awal sampai akhir, alat dan bahan yang digunakan. Itu saja sudah top karena anak sambil membantu orang tuanya gitu. Ya. Akhirnya malah berkembang, Prof. Iya, laporannya guru-guru itu bagus-bagus, berkembang. Ada yang praktek apa itu IPA itu untuk membuktikan bahwa pernapasan itu menghasilkan CO2 itu kan meniup air kapur. Cuman backsoundnya itu bayi nangis, lalu ditanya sama bu gurunya, kok ada bayi nangis? Nah saya sambil nungguin adik saya Bu gitu ya, kasihan toh Prof. Ya hal seperti itu loh, makanya Bapak Ibu itu harus peka. Jadi kita tidak usah menuntut saklek bagaimana kemajuan pendidikan yang high class itu tidak perlu. Jadi yang penting itu bagaimana anak-anak itu paham materi, dia bisa belajar dengan bahagia dan enjoy begitu. Ya, ya. Akreditasi itu masih penting ya. Saya dulu rasanya seperti ngirim sampean ya. Akreditasi yang mementingkan manajemen dari video ketua BAN SM. Sudah atau belum, Mbak? Belum, ya? Belum. Nanti saya kirim ya. Jadi itu luar biasa itu. Dilihat banyak orang dan menginspirasi kepala-kepala sekolah bagaimana akreditasi harus disiapkan. Nah, lalu sekarang setelah punya lesson learn di SMP Bendo 2, kemudian dibawa ke SMP Negeri Maspati 2. Nasibnya memang 2-2 terus sampai. Jadi disuruh ditaruh 2-2. Jadi nanti setelah ini 1, Prof. Kalau ditaruh di 1, usul ya, bilang Pak Bupati, saya minta yang di depan itu aja Pak Bupati gitu. Jadi di depan Pak Bupati katanya Pak Yanto, Pak Bupati juga teman saya. Jadi ya mudah-mudahan karena yang di 1 itu tinggal 10 bulan lagi pensiun, Prof. Ya oke. Ya insya Allah. Lalu apa yang diterapkan dari Bendo ke SMP Negeri 2 itu? Ada hal yang
menarik enggak di SMP Negeri 2 itu yang harus dibenahi fisiknya atau apa gitu, atau mereka sudah siap dibandingkan Oh, Negeri 2? iya, siap. Kalau di Maspati 2 itu beda nuansa. Jadi kalau di berbalik, sangat berbalik. Karena di Bendo itu pekarangannya sangat luas. Jadi saya bisa leluasa menanam apa saja, hanya tinggal cari bibitnya. Dan itu saya bisa dapatkan gratis. Saya minta ke Dishub, itu diberi 160 bibit buah itu. Ya. Sudah saya tanam semua. Nah, kalau di Maspati itu agak berpeluh-peluh ketika kita ingin menanam. Karena lahannya itu fresh dan hampir tidak ada sisa tanah. Jadi saya datang itu saya mengamati tanaman itu ditanamnya menggunakan base itu loh, jelurung. Kalau bahasa kita jelurung. Yang itu loh, Prof, base-basean beton untuk selokan itu loh. Nah itu diberdirikan kemudian diisi tanah. Cuman ketika saya datang, yang namanya juga base-basean dari semen, kalau kena hujan, perubahan cuaca itu kan pada ya lumutan dan sebagainya. Sama seperti yang di Bendo, cuman hanya beda cat saja. Kalau itu catnya harus lebih kuat, cat kayu. Maka bis-bisnya itu saya cat semua, terus saya tanya Bapak Ibu branding sekolahnya apa, maka lukislah branding sekolah kita itu di dalam pot-pot itu, di dalam nanti tembok-tembok itu biar lebih semarak gitu. Saya ngajari. Awalnya juga gitu. Seperti apa, Bu? Saya duduk, sudah hari Senin semuanya masuk, ibu-ibu membawa sangu, dingklek, sama kuas. Kuasnya saya foto, saya beri contoh. Kuasnya yang seperti ini. Kemudian saya bawakan cat dari rumah. Saya belanja cat awal dulu 500.000 untuk biar Senin awal masuk itu tidak blank, tetap harus ada kegiatan. Saya paling eman kalau dalam satu hari itu Bapak Ibu guru itu tidak ada kegiatan sama sekali. Ya. Jadi gini, Bapak Ibu berangkat dari rumah tadi niatnya apa? Pamit sama yang di rumah apa? Bekerja kan? Maka di sini harus bekerja, bukan ngerumpi, bukan mainan HP, harus bekerja. Apapun setidaknya setiap hari kita itu ada yang dimasukkan jurnal itu sesuatu yang bermanfaat. Tapi bekerja apa itu yang harus bermakna gitu loh, bukan sia-sia. Kemudian bapak-bapak saya delegasikan untuk memperbaiki tempat parkir. Karena tempat parkir itu masih tanah dan jemek itu. Jadi kalau lepas subuh itu saya sudah WA di grup itu membagi tugas, Bro. Di WA grup, ya lepas subuh itu sudah membagi tugas sehingga Bapak Ibu guru datang di sekolah itu sudah siap di posnya masing-masing. Tidak bingung lagi apa yang mau dikerjakan. Nah, itu saya ngecat itu dulu. Setelah ngecat, saya beli tanah. Beli tanah itu karungan. Kalau di sana itu per karung itu 17.500. Saya beli 15 karung itu saya pikir banyak, wong sudah satu pickup. Ternyata dituangkan hanya dapat berapa bus itu sudah habis gitu loh. Gitu ya enggak apa-apa lah nanti sambil jalan gitu. Itu terus kemudian wilayah SMP 2 Maspati itu berbatasan dengan bekas lokalisasi, Bro. Iya. Ya, jadi saya punya tugas khusus untuk membina mental anak-anak. Saya masuk hari pertama, hari Sabtu, yang hari Seninnya itu anak-anak harus mengikuti ujian sekolah. Saya melihat wilayah zonasinya maksudnya, wilayah zonasi. Iya, mepet itu, malah mepet itu. Nah, kemudian saya melihat anak-anak itu ya sudah seperti penampakannya bukan seperti pelajar lagi. Jadi ya, rambutnya merah-merah semua dan panjang-panjang, kemudian enggak karu-karuan. Saya kumpulkan di lapangan, saya hitung dari siswa kelas 9 yang hari Senin akan ujian itu, saya menemukan 24 anak. Saya tanya, mana tempat cukur yang terdekat. Kemudian saya tanya, kalau di sini cukur bayarnya berapa? 8.000, Bu. Sudah, ini 24 anak, saya beri uang 250 untuk cukur. Yang 10.000 buat kamu karena kamu koordinatornya. Sudah, temannya diajak cukur semua. Sudah, bisa. Itu yang cowoknya ya? Ya, yang cowoknya. Nah, kemudian ada juga yang ya memang di negara kita memang keseragaman itu masih, jadi memang ada aturan bahwa sepatu harus hitam dan sebagainya itu kalau di sekolah-sekolah kami masih. Ada juga yang menyampaikan besok
Senin saya nggak ujian nggak apa-apa Bu. Lah kenapa nak? Saya nggak bisa kalau harus pakai sepatu hitam. Ya sudah kita belikan Prof. Meskipun Ya. saya menyadarkan gini, tidak harus bermerek seperti teman-temannya ya nak. Seadanya saja yang penting warnanya hitam. Akhirnya masuk, terus saya tanya, itu untuk menghitamkan rambutmu itu biayanya berapa? 10.000 Bu, karena rambutnya itu sudah merah kuning hijau kayak pelangi itu. Oh, terus ditemuin. Iya, dihitamkan. Saya tanya biayanya berapa? 10.000 untuk beli semirnya. Ya sudah hari Senin saya nggak perlu ngecek lagi, tapi saya tandaskan wali kelas semua. Tolong Bapak Ibu wali kelas cek setiap ruang. Setelah hari Sabtu saya kondisikan seperti itu, masih adakah yang pelanggaran gitu, yang nggak seperti itu. Menemukan 3 anak, tapi karena hari Sabtu mereka tidak masuk, jadi tidak tahu. Ya. Jadi karena tidak tahu itu. Terus kemudian saya tandaskan lagi ke Bapak Ibu guru untuk ekstra membina mental, membina jiwa anak-anak itu ekstra. Saya contohkan, saya dulu ketika menjadi guru pernah ada satu murid yang rumahnya juga itu Prof, rumahnya itu di Prof Persa yang Bang Cino. Oh ya ya. Ya, itu kan juga identik dengan uh, real kemiskinan gitu loh waktu itu. Ya. Ada anak itu yang nggak mau ujian karena dia menyampaikan ke saya nggak mau Bu masuk, hanya masuk saat ujian saja nak. Setelah itu kamu libur karena sudah selesai sekolahnya. Saya nggak mau. Wong setiap hari saya bekerja. Lah kerjanya apa? Ngamen. Sehari dapat berapa? 20.000. Saya bayari Prof itu. Sudah selama 4 hari saya beri kamu 20.000, tapi tidak langsung saya berikan 80, nanti kamu nggak masuk. Pokoknya setiap pagi laporan ke saya kalau sudah datang. Nanti saya kalau pulang temui saya kasih 20.000. Gantinya kamu ngamen. Itu kalau pagi-pagi sudah laporan, saya datang. Itu jadi seperti itu. Lah bagaimana ya? Tantangannya guru, tantangan kepala sekolah ya memang harus seperti itu gitu. Uangnya dari mana ini, Mbak? Untuk pribadi, saya uang pribadi, Bro. tapi ya nggak bisa itu terus-menerus, itu harus tersistem. Itu bisa misalkan saja bos itu kan bisa untuk karakter. Jadi kalau pribadi diinstitusikan itu nggak bisa. Jadi dalam arti bahwa nanti kedepannya harus disiapkan anggaran. Jadi untuk pertama oke lah, itu adalah pemimpin yang harus menginisiasi. Tapi jangan nanti kalau kepala sekolahnya nggak bisa jadi pemborong seperti sampean kan nggak bisa untuk sampai jadi pemborong. Terus dari sisi akademiknya gimana? Caranya menggerakkan? Akreditasinya gimana? SMP 2 itu akreditasi. Lulus juga katanya kemarin baru 2 tahun yang lalu Bu, terus lulus juga nilainya B gitu. Ya sudah tidak apa-apa bersyukur, tapi coba kita tetap bergerak agar meningkat, setidaknya terjadi peningkatan jumlah nilai meskipun nanti belum sampai A, tapi jika tadinya misalnya 85 bisa menjadi 87, 89 seperti itu Bapak Ibu gitu. Saya juga ditanya sama Bunda Titik, Bunda Bupati yang Prof juga kenal juga Bersel. Iya, saya juga. Lalu makanya saya sampaikan itu ke Bunda itu, Bu, awakmu kok merubah sekolah kaya ngono iku danane teko endi? Karena Bunda pirsa sekali bahwa kekuatan Bendo 2, kekuatan Mas Pati 2 dengan dana buat sekian untuk perubahan ringan apa itu rehab ringan nggak mungkin, jelas uangnya itu nggak cukup jelas. Nah, kalau untuk di Bendo 2 Bun, saya memang akhirnya malah saya terbuka. Saya belum ada kesempatan atau mungkin ya susah kalau mau matur ke Bapak Bupati. Saya makanya tolong diaturkan lewat Bunda saja. Saya berterima kasih diangkat menjadi kepala sekolah itu benar-benar dengan penilaian Bapak Bupati dan tidak memakai apapun. Maka sebagai wujud rasa syukur saya, rezeki saya yang hanya sedikit sekali, ya saya infakkan untuk membantu perubahan sebuah sekolah, dan itu juga memotivasi teman-teman sehingga teman-teman itu juga berinfak Prof, sampai saya itu terenyuh ketika uang sekolah sudah habis dan saya baru bisa merenovasi depan karena wajah sekolah itu depan, maka saya biasanya merenovasi sekolah itu dari depan dulu.
Ya, ya. Jadi halaman saya paving, kemudian juga tembok-tembok sekolah depan saya lukis itu, saya berhenti dulu, selesai. Ternyata teman-teman itu tergerak hatinya, karena masjid sekolah yang ada di samping sekolah itu kelihatan dari depan juga, meskipun terpaut satu kebun. Sehingga teman-teman itu patungan, apa itu, untuk memaving halaman masjid. Saya tanya, Pak, uang sekolah sudah habis loh, kok jenengan jegoli halaman itu, nanti biayanya bagaimana? Saya itu terenyuhnya sampai, sudahlah untuk ini Ibu tidak usah menggali apa-apa, tidak usah memikir apa-apa, karena ini untuk masjid. Ibu kan sudah mendidik kami, melatih kami, memotivasi kami, bahwa sejatinya orang hidup itu pada mau kemana. Sehingga kami yang sudah tua-tua ini, Ibu, baru merasakan apa nanti kenangan yang bisa kami tinggalkan ketika sebentar lagi kami pensiun gitu. Ya. Biarlah kami berupaya untuk sedikit demi kebaikan sekolah kita dengan memperindah masjid ini. Jadi saya dari sekolah itu untuk renovasi halaman depan kanan kiri masjid itu tidak sepeser pun keluar. Itu murni dari infaknya Bapak Ibu guru, ada juga yang saudaranya gitu katanya. Ada juga yang saudaranya Bu. Akhirnya selesai juga. Dengan kekuatan dana bas yang rehab itu nggak sampai 20 juta, saya bisa merenovasi dengan kekuatan mandiri sampai 110 juta. Ya di Bendo ya, Bendo 2. Ya, itu di Bendo. Nah, untuk di Mas Pati sama, saya prinsipnya sama itu, kekuatannya berapa, terus kita saya sampaikan program saya untuk merubah seperti ini, terus kemudian teman-teman tergerak. Nanti biar kita bantu Bu, ya kita sudah lama berpuluh-puluh tahun. Saya sampaikan bahwa sekolah itu rumah kedua kita, sekolah itu sawah kita, ladang amal kita, bukan tempat bisnis kita, bukan. Jadi jangan pernah berharap sesuatu dari sekolah, misalkan diberi apa dari sekolah, enggak bisa, apalagi sekolah kita kecil. Maka besarkan dengan peran Bapak Ibu semua, saya gitu. Ya, jadi itu kuncinya adalah para kepala sekolah muda di seluruh tanah air. Apa yang disampaikan oleh Ibu Anik Rufaidah ini kan kuncinya mengapa dia sukses untuk mengajak orang adalah role model. Jadi diberi contoh. Contoh itu memang sangat luar biasa. Sehingga ada teori pembelajaran yang disebut dengan role model theory. Vicarious learning theory. Dengan melihat model itu saya yakin orang bisa tergiring ke arah mana model itu menghendaki. Ya seperti iklan sampo kita itu loh ya. Itu kan modelnya itu kan selalu rambutnya baik, bagus, cantik itu. Sehingga orang beli sampo itu harapannya supaya rambutnya seperti modelnya itu. Ya, padahal modelnya nggak pakai sampo yang itu. Lebih baik lagi. Nah, ini terakhir penanganan terakhir Pak ya. Nanti ada di SMP 2 kira-kira untuk menggerakkan ini lebih mudah atau biasa saja atau dibandingkan Bendo 2 itu tingkat partisipasi guru siswa terhadap program sekolah itu lebih baik atau biasa saja? Gimana? Kalau dengan Bendo 2 ya hampir sama Prof, cuman saya memang bisa bergerak agak lebih cepat karena jumlah guru dan karyawannya lebih banyak. Kalau di Bendo 2 itu maksimal dengan kepala sekolah hanya 20 orang. Tapi ini bisa 33 orang. Jadi memang untuk melakukan pengecatan, renovasi itu agak lebih cepat karena krunya lebih banyak. Ya memang kalau tidak semuanya memang tidak ada yang sempurna sih. Ya. Kalau di Benda pun sama, tidak 100% semuanya itu mesti mendukung, ikhlas dan sebagainya. Ya saya nggak apa-apa, saya adakan pembinaan. Ada 1 orang gitu, ada 2 orang gitu misalkan. 1 orang di Benda itu 1 orang, di Mas Pati ini 2 gitu. Saya adakan pembinaan pendekatan dari hati ke hati. Saya ajak bicara pelan gitu. Ada yang berhasil, tapi ada yang masih ragu-ragu dan sebagainya. Tidak apa-apa. Yang namanya jiwa itu kan tidak seketika. Gitu. Tapi ketika kita itu terus bergerak, ketika kita itu dalam kebersamaan yang kompak, saya rasa kalau ada 1 orang yang menyendiri itu kan ya nggak nyaman. Ya. Nah, mau tidak mau mesti dia akan mengikuti. Ya, gitu. Ya. Teori baik itu. Dan mana SMP Mas Pati Negeri 2
SPP Negeri Mas Pati 2 ingin naik kelas akreditasinya nggak? Ya, ya pasti itu Pak. Saya kalau ingin nanti saya kasih video wawancara saya dengan Ketua Badan Akreditasi Nasional. Sekolah dan Madrasah. Ya, Dan siap. itu juga bisa Terima kasih. di channel YouTube saya, Ya, Suyanto ya. itu. Saya sudah wawancara ada 5 episode, tapi itu lebih detail bagaimana apa yang dilihat, yang di highlight terhadap reakreditasi itu. Saya kira itu, Mbak, ya kita bincang-bincangnya sudah lumayan bagus ini, dan mudah-mudahan menjadikan apa yang kita bicarakan ini menjadi inspirasi bagi Amin, amin. para kepala sekolah muda dan calon kepala sekolah dan juga kepala sekolah yang sudah sedang menjabat saat ini. Terima kasih Mbak Ani. Sama-sama. Jenengan itu termasuk orang langka, makanya namanya dikasih lestari supaya dilestarikan. Jadi, amin, amin. mudah-mudahan kita ketemu lagi. Nah, demikian para pendengar Suyanto.id, dan kesimpulannya adalah bahwa memimpin itu perlu dengan pendekatan kemanusiaan. Jadi manajemen berbasis kemanusiaan, memimpin dengan hati, dan memodelkan diri sebagai role model di dalam memimpin itu kuncinya. Kalau itu sampai laksanakan, insya Allah seperti yang dilakukan Mbak Ani ini akan terjadi di tempat Anda. Terima kasih atas kebersamaannya Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.